Di era yang serba cepat, anehnya ada satu buku yang mengajarkan kita untuk melambat, atau istilah lainnya slow productivity. Barangkali teman-teman ada yang baru pertama kali mendengar istilah ini. Slow productivity adalah sebuah filosofi produktivitas yang bertujuan untuk menghindari beban kerja berlebihan dan menciptakan hasil yang lebih bermakna. Seringkali kita keliru dalam menafsirkan produktivitas. Kita meyakini bahwa produktif hanya dinilai dari seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan. Padahal produktif semestinya juga dinilai dari seberapa bermakna pekerjaan yang dilakukan. Menurut riset Gallup tahun 2025, sebanyak 40% dari sekitar 122.000 pekerja di dunia mengalami stres kerja. Maka di tengah tekanan kerja modern yang semakin besar, budaya kerja yang memuja hustle dan fenomena burnout yang meluas, slow productivity hadir sebagai solusi. Dengan menerapkan 3 prinsip, melakukan pekerjaan lebih sedikit, bekerja dengan laju alami, dan terobsesi dengan kualitas. Prinsip yang pertama, melakukan pekerjaan lebih sedikit. Kita diajarkan untuk menjadi penguasa atas waktu kita sendiri, berani berkata tidak pada pekerjaan yang tidak relevan dengan tujuan kita, karena gak semua proyek layak untuk dikejar. Prinsip kedua, bekerja dengan laju alami. Kita diajarkan untuk tidak terburu-buru dalam bekerja, karena akan berpengaruh pada kualitas karya yang akan kita hasilkan. Prinsip ketiga, terobsesi dengan kualitas. Saat kita berfokus pada kualitas, sebenarnya kita bukan hanya menghargai pekerjaan itu sendiri, tapi juga menghargai para penikmat dari karya kita. Kita akan menyimak bagaimana penerapan slow productivity berhasil mengantarkan seorang tokoh fenomenal Jane Austen pada cita-cita besarnya. Pada tahun 1869, James, keponakan Austen, mengusung proyek keluarga dengan menerbitkan biografi Jane Austen. Penjelasan populer mengenai produktivitas Austen tergambar dalam bab 6 memoir ini. Bagaimana ia bisa mengupayakan semua ini sungguh mengejutkan, karena tidak ada ruang belajar tersendiri, tempatnya bisa mengasingkan diri, dan kebanyakan pekerjaannya pasti dilakukan di ruang duduk bersama. Bisa diinterupsi dengan segala macam gangguan yang biasa. Ia berhati-hati agar pekerjaannya tidak dicurigai oleh para pelayan, pengunjung, siapapun di luar anggota keluarganya. Ia menulis pada lembaran kertas kecil yang mudah disimpan atau ditutup dengan kertas pengisap tinta. Di antara pintu depan dan kantor, ada pintu ayun yang berderit ketika dibuka. Tetapi ia tidak pernah meminta agar ketidaknyamanan kecil ini diperbaiki, karena deritan tersebut bisa memberitahunya bila ada orang datang. Sekilas, cerita ini menggambarkan sosok Austen yang tidak menyerah dengan impiannya. Bagaimana ia memanfaatkan jeda-jeda pendek di sela-sela pekerjaannya. Namun karena terlalu disibukkan dengan aktivitas keseharian mengurus rumah, peternakan, dan sekolah keluarganya, ia tidak dapat secara serius menekuni bidang keahlian tersebut. Dunia akan kehilangan kecemerlangan Austen jika bukan karena keputusan penting yang diambil tahun 1809, di mana Austen sekeluarga pindah ke persimpangan kota Cawton yang sepi. Di sanalah Austen terbebas dari sebagian besar tanggung jawab domestik serta sosial. Ia mempunyai waktu lebih untuk berpikir dan bekerja secara kreatif. Akhirnya, di sanalah ia dapat menyelesaikan naskah untuk Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Mansfield Park, dan Emma. Kisah ini merupakan penerapan dari slow productivity, di mana ketika Austen mengurangi kegiatannya, kerja tanpa diburu-buru, dan bisa berfokus untuk memberikan kapasitas terbaik saat ia memulai karyanya, sehingga ia bisa mengubah ranah sastra Inggris. Bahkan karyanya bertahan sampai beratus-ratus tahun, dinikmati sampai hari ini.